Gadis Open B. Oh. Bab 07. Malam itu hujan turun pelan di luar jendela apartemen yang disewa Benny sebagai markas kecil untuk Arumi. Udara dingin merayap masuk setiap kali pintu balkon terbuka tertiup angin. Arumi duduk di tepi ranjang, merapikan rambutnya sambil menatap pantulan wajahnya di cermin. Gaun merah tipis yang ia kenakan malam ini bukan pilihannya Benny yang menentukan. Bahannya satin, licin, dan terlalu terbuka di bagian dada. Hingga terlihat jelas belahan dadanya yang besar dan bulat seakan memberontak ingin keluar. Ia tahu betul gaun itu dibuat untuk satu tujuan. Membuat tamu merasa mereka sudah menang. Bahkan sebelum permainan dimulai, Benny masuk membawa ponsel di tangan. Wajahnya seperti biasa, tenang tapi penuh kalkulasi. Dia sudah di parkiran. Orangnya agak beda dari biasanya, katanya sambil duduk di kursi dekat pintu. Beda gimana? Arumi memandangnya lewat cermin. Benny tidak langsung menjawab, hanya mengangkat bahu. Dia suka sesuatu yang lebih liar. Jantung Arumi berdegup sedikit lebih cepat. Liar kayak apa? Ben, suaranya terdengar waspada. Tenang, dia bayar mahal, dan katanya kamu tipe yang dia mau. Jadi, ikuti aja maunya. Kalau terlalu kelewatan, aku ada di luar pintu. Kalimat terakhir itu terdengar seperti janji. Tapi Arumi tahu Benny bukan tipe yang langsung masuk campur. Kecuali situasinya benar-benar darurat. Beberapa menit kemudian, pintu diketuk. Benny membukanya. Dan seorang pria bertubuh tinggi masuk. Rambutnya dipotong pendek rapi. Tapi sorot matanya tajam bukan tatapan orang yang datang sekadar untuk bersenang-senang. Ia mengenakan jaket kulit hitam. Dan di tangannya ada tas kecil. Benny memberi tatapan singkat ke Arumi. Ini dia, Mas, seperti yang dipesan. Pria itu tersenyum tipis. Cantik, lebih dari yang gue bayangin. Benny keluar, menutup pintu, hening. Hanya suara hujan di luar yang mengisi ruangan. Pria itu meletakkan tasnya di kursi, lalu duduk di ujung ranjang. Namamu Arumi, kan? Arumi mengangguk pelan. Iya. Dan, Mas namanya? Panggil saja aku Raka, katanya sambil membuka tas kecil itu. Arumi menatap isinya setas tali kulit, borgol besi, dan kalung anjing lengkap dengan rantainya. Mas, ini buat apa? Suaranya nyaris berbisik. Raka menatapnya sambil tersenyum dingin. Kita main sedikit malam ini, gue suka kalau cewek enggak cuma pasif. Arumi mulai merasakan tekanan di dadanya. Aku enggak biasa yang terlalu kasar. Terlalu kasar, Raka mengangkat alisnya. Tenang, gue cuma mau lihat kamu tunduk. Ia mengambil kalung itu, lalu menggantungnya di udara. Buka rambutmu. Arumi menelan ludah, lalu perlahan mengangkat rambutnya ke atas. Raka melingkarkan kalung itu di lehernya. Menarik sedikit sehingga terasa menekan. Pas, katanya sambil tersenyum puas. Sekarang kamu milik gue malam ini. Arumi mencoba menjaga napas tetap stabil. Kalau aku nggak nyaman, aku bilang stop. Raka menatapnya lama. Boleh, tapi kalau kamu terlalu cepat menyerah. Gue nggak bayar full. Paham? Kalimat itu seperti jebakan. Arumi tahu Benny menginginkan bayaran penuh. Dan kalau ia menghentikan permainan, Benny pasti akan marah. Paham, jawabnya pelan. Raka lalu mengikat kedua pergelangan tangan Arumi dengan tali kulit. Tarikannya kuat, membuat kulitnya sedikit perih. Lihat gue, kata Raka. Malam ini, kamu bukan Arumi. Kamu cuma boneka gue. Boneka yang patuh. Arumi mengangguk pelan, mencoba menekan rasa gugupnya. Raka memegang rantai kalungnya. Menariknya pelan hingga wajah Arumi hanya beberapa sentimeter dari wajahnya. Bagus,
sekarang merangkak ke lantai. Arumi menatapnya, ragu. Merangkak? Ya, kita mulai dari situ. Merangkak dan ikuti kemana gue tarik rantainya. Ia pun menuruti perintah itu, lututnya menyentuh karpet dingin. Raka menuntunnya keliling kamar seperti seseorang yang sedang mengajak anjing peliharaan berjalan. Setiap kali Arumi mencoba melihat ke arah lain, Raka akan menarik rantai itu hingga lehernya terasa sesak. Tatap lantai, perintahnya. Mas, suara Arumi lirih. Tolong jangan terlalu kencang, susah napas. Raka berhenti sejenak, lalu menatapnya dengan senyum miring. Lihat, kalau kamu manis, gue bisa longgarin. Tapi kalau ngeyel, gue tarik lagi. Arumi hanya bisa mengangguk. Permainan itu berlanjut. Sampai akhirnya Raka mendudukkannya di tepi ranjang. Rantai masih di tangannya. Kamu tahu kenapa gue suka beginian? Tanyanya sambil mengusap pipi Arumi. Kenapa? Soalnya, di dunia nyata, semua orang pura-pura kuat. Tapi di sini ia menarik rantai sedikit. Membuat Arumi mendongak semua topeng jatuh. Yang tersisa cuma siapa yang benar-benar punya kendali. Arumi menatapnya dalam diam. Kata-kata itu membuatnya merinding. Bukan karena kebenarannya, tapi karena cara Raka mengucapkannya seperti sebuah ancaman. Main-mainnya sampai sini saja, sekarang puaskan aku, ucap Raka. Lepas semua kain yang menghalangi tubuhmu. Aku ingin melihatnya dengan jelas, tanpa terhalang satu benang pun. Dengan penuh rasa malu, Arumi melepaskan semua pakaiannya. Dan tiba-tiba Raka menarik tali di lehernya hingga tubuh Arumi tersentak dan jatuh di pelukan Raka. Tanpa sepatah kata, Raka langsung mencium bibir Arumi. Dan tangan Raka terus memeluk tubuh Arumi sambil menyusuri seluruh punggung Arumi dari atas sampai bawah. Dengan sesekali ada tekanan seakan sedikit meremas di area pantat Arumi. Ah, Mas, jangan keras-keras, sakit Mas. Raka membaringkan Arumi di ranjang. Tangannya terus menyusuri tubuh Arumi dan memijat area dada Arumi dan memainkannya. Ah, Mas, pelan Mas. Kamu, udah siap sayang? Aku masukin ya, bisik Raka lirih di telinga Arumi. Arumi hanya mengangguk, dan matanya terpejam. Merasakan sesuatu yang besar mencoba mendobrak pertahanannya. Ah, desah Arumi, merasakan pertahanannya jebol. Ketika permainan selesai, Raka membereskan peralatannya. Melepaskan kalung dari leher Arumi. Bekas merah melingkar di kulitnya. Dan ia bisa merasakannya berdenyut halus setiap kali ia menelan ludah. Sebelum pergi, Raka menatapnya sekali lagi. Kamu beda, gue bakal balik lagi. Pintu tertutup. Arumi terdiam, duduk di tepi ranjang. Napasnya masih belum sepenuhnya normal. Benny masuk beberapa menit kemudian. Bayarnya full, katanya sambil melempar amplop di meja. Bagus. Arumi hanya memandang amplop itu. Lalu berkata lirih, Benny, aku nggak mau ketemu dia lagi. Benny tersenyum tipis. Kita lihat nanti. Udara kamar itu masih pengap. Aroma parfum pria bercampur alkohol menusuk hidung Arumi. Ia duduk di sudut ranjang. Hanya mengenakan pakaian dalam yang lusuh setelah malam penuh layanan yang dipaksa. Pergelangan tangannya masih merah bekas tali. Dan lehernya perih akibat gesekan kalung besi yang dipasang oleh tamu tadi. Bangun, masih ada kerjaan, suara Benny terdengar dingin dari balik pintu. Tanpa mengetuk, pintu dibuka. Benny melangkah masuk dengan tatapan tajam. Kamu pikir bisa istirahat lama? Tempat ini bukan rumah kamu. Arumi menelan ludah, mencoba menutupi tubuhnya dengan selimut tipis. Tapi Ben, aku baru selesai. Kalau nggak mau capek, jangan bikin pelanggan marah. Benny mengangkat alisnya. Lagian, tamu yang tadi itu bayar mahal.
Kalau kamu bisa bikin dia puas, kita semua untung. Dia terlalu kasar. Arumi mencoba membela diri, suaranya bergetar. Aku bahkan susah napas waktu dia. Sudahlah, jangan drama. Lihat ini. Benny melemparkan beberapa lembar uang ke arah Arumi. Ini bagian kamu. Bersyukur masih ada yang mau bayar segini untuk orang kaya kamu. Arumi menunduk, menatap uang itu. Jumlahnya memang lumayan. Tapi harga yang harus ia bayar adalah rasa sakit di tubuh dan hatinya. Sore itu, Arumi dipaksa duduk di ruang tamu kecil tempat penawaran biasanya dilakukan. Lampu neon kuning redup memantulkan bayangan di dinding yang penuh noda. Bau rokok memenuhi udara. Beberapa pria yang datang sudah mabuk. Mereka tertawa keras sambil menunjuk-nunjuk para gadis yang duduk berjejer. Arumi duduk di pojok, berharap tidak dilirik. Namun, nasib seperti selalu bermain kejam. Hei, yang rambut panjang itu, yang matanya sayu, sini. Suara berat seorang pria memanggilnya. Arumi menoleh pelan. Pria itu berperawakan besar. Kulitnya legam, dengan bekas luka panjang di pipi kiri. Senyumnya miring, membuat bulu kuduk Arumi berdiri. Benny tersenyum manis kepada pria itu. Ah, Bang Jaka, selera abang memang beda. Arumi ini baru, masih polos, cocok buat abang. Bang Jaka menggeram pelan. Polos ya? Wah, makin enak dicoba. Arumi mencoba berkata. Ben, mungkin ada yang lain. Diam. Benny mencubit lengannya. Jangan bikin abang gak senang. Dengan terpaksa, Arumi berdiri dan mengikuti pria itu ke salah satu kamar di belakang. Pintu terkunci. Bang Jaka duduk di kursi. Membuka tas kecilnya dan mengeluarkan beberapa benda. Arumi menelan ludah saat melihat tali nilon, borgol, dan cambuk kecil. Kamu tahu aturan di sini? Suara Bang Jaka berat, namun terkontrol. Kalau aku bilang diam, kamu diam. Kalau aku bilang berlutut, kamu berlutut. Mengerti? Arumi menggelang pelan. Tolong, aku nggak terbiasa. Diam, bentaknya, membuat Arumi terkejut dan mundur setapak. Kalau kamu nurut, semua akan cepat selesai. Kalau enggak, aku pastikan kamu nggak bisa jalan besok. Arumi terperangkap antara rasa takut dan rasa ingin melarikan diri. Tapi ia tahu pintu itu terkunci dan di luar Benny pasti tidak akan menolong. Bang Jaka mendekat, meraih tangannya, lalu mengikat pergelangannya ke tiang ranjang. Tarikannya kasar, tali menekan kulitnya hingga terasa panas dan perih. Aduh, sakit, Arumi meringis. Bang Jaka tersenyum tipis. Itu baru permulaan. Ia lalu mengambil kalung besi dan memasangkannya di leher Arumi. Suara klik terdengar saat gembok kecil mengunci. Sekarang kamu milik aku, mengerti? Arumi hanya mengangguk, air matanya mulai menggenang. Waktu berjalan seperti siksaan tanpa akhir. Bang Jaka memainkan cambuknya. Sesekali memukul pelan tapi cukup untuk membuat kulit Arumi memerah. Lihat mataku, perintahnya. Arumi menatapnya dengan gemetar. Kamu tahu kenapa aku suka yang kayak kamu? Tanyanya sambil menarik rantai kalung itu sehingga wajah Arumi mendekat. Karena matamu itu penuh takut. Dan aku suka rasa berkuasa itu. Arumi menahan napas, mencoba tidak menangis keras. Tolong, cukup, aku janji akan nurut. Bang Jaka terkekeh. Belum cukup. Tiba-tiba, pintu kamar diketuk keras. Bang Jaka, ada yang nyari di luar, suara lelaki lain terdengar. Bang Jaka menggerutu. Tapi akhirnya melepas borgolnya. Kamu beruntung kali ini. Ia mencubit dagu Arumi sebelum pergi. Kita sambung lain waktu. Saat pintu tertutup, Arumi jatuh terduduk. Napasnya tersengal. Tangannya gemetar hebat.
Kulitnya penuh bekas merah. Dan lehernya masih terasa berat karena kalung itu. Beberapa jam kemudian, Arumi kembali ke kamarnya. Ia menatap cermin kecil di meja rias. Mata bengkak, pipi memar, dan lehernya memerah. Ia menghela nafas panjang. Dalam hati, ia berbisik, "Kalau begini terus, aku nggak akan bertahan lama." Di saat yang sama, suara pintu diketuk pelan. Bukan Benny. Saat dibuka, seorang pria muda berdiri di depan pintu. Ia mengenakan jaket lusuh. Wajahnya tegas tapi matanya lembut. "Kamu Arumi?" tanyanya pelan. Arumi mengangguk ragu. "Siapa kamu?" "Aku cuma ingin bicara. Aku nggak di sini buat beli. Aku di sini buat nolongin." Kata-kata itu membuat hati Arumi berdebar aneh. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa mungkin ada sedikit harapan.